Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosel Ferianto, NIM 20104171153, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit ringkasan mengenai mata kuliah ALB. Langsung saja masuk ke materi ringkasannya, yaitu pada bab 8, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Formulasi strategi di lingkungan non-pasar ini berbeda dalam beberapa hal dari rekannya di lingkungan pasar. Yang pertama yaitu masalah non-pasar menarik lebih banyak partisipan daripada mereka yang terlibat dalam pasar. Kedua, komponen penting dari strategi non-pasar diterapkan dalam pandangan publik yang membutuhkan kepekaan terhadap keprihatinan dari kelompok peserta yang lebih luas. Ketiga, logika aksi non-pasar kolektif dan individual berbeda dengan logika aksi pasar. Dan yang keempat, dalam lingkungan non-pasar masalah tidak diselesaikan dengan kesepakatan sukarela seperti di pasar, tetapi dalam banyak kasus oleh lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan aturan main. Penerapan strategi non-pasar. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif, dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah, dan sebagai penyeimbang. Mengenai peran pemerintah akan dibahas mengenai perannya baik di negara maju maupun negara berkembang. Telah diketahui sebelumnya bahwa kegagalan pasar menyebabkan dibutuhkannya intervensi pemerintah yang rasional. Lanjut, poin tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dalam persaingan non-pasar, masyarakat juga memiliki dua tanggapan terhadap pelaksanaan kekuasaan non-pasar. Salah satunya, masyarakat dapat mengandalkan pengaruh kepentingan yang berlawanan untuk mengurangi kekuatan tersebut. Pluralisme kepentingan bersaing bisa menjadi alat yang efektif dalam membatasi kekuasaan, tetapi partisipasi bisa asimetris karena masalah penunggang bebas dan biaya yang dikeluarkan untuk mengorganisir dan melakukan tindakan non-pasar. Lanjut, kritik atas tindakan bisnis non-pasar. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Perusahaan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik terlepas dari kepentingan tertentu yang mereka wakili. Dalam First National Bank of Boston v. Bellotti 435 US 765 tahun 1978, Mahkamah Agung menyatakan bahwa amandemen pertama melindungi hak perusahaan untuk melakukan pengeluaran dan berpartisipasi dalam kompetisi politik pada proposisi surat suara negara bagian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan pelaksanaan, yaitu salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Lanjut, perumusan strategi non-pasar manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen.
Sebagian besar manajer menangani masalah non-pasar, sebagian episodik daripada secara terus-menerus. Karena itu, mereka membutuhkan kerangka kerja yang pelit untuk merumuskan strategi yang efektif dan bertanggung jawab. Strategi non-pasar dengan demikian berfokus pada arena kelembagaan awal di mana suatu masalah ditangani dan pada pendelegasian berikutnya ke badan-badan administratif atau pengatur. Landasan untuk strategi tersebut adalah analisis non-pasar. Tujuan dari strategi non-pasar ini, spesifikasi tujuannya adalah komponen penting dari strategi non-pasar tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Tujuan utama mungkin adalah kekalahan proposal legislatif. Tetapi jika proposal tersebut kemungkinan besar lolos dalam beberapa bentuk, tujuan yang lebih realistis adalah mencari kata-kata yang mengurangi dampaknya, memberikan cara kepatuhan alternatif, atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit, organisasi, dan manajer individu. Pejabat publik sebagai sasaran strategi non-pasar. Dalam politik publik, strategi non-pasar pada akhirnya diarahkan pada pemegang jabatan pemerintah yang seringkali berada dalam pengaturan keputusan kolektif seperti badan legislatif atau komisi pengatur. Lanjut ke ringkasan berikutnya yaitu bab 9 mengenai menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintahan. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaliknya. Efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Pada bab ini membahas kegiatan implementasi berikut. Yang pertama yaitu lobby, kedua dukungan elektoral, ketiga pembentukan koalisi, keempat kampanye akar rumput dan konstituensi, kelima kesaksian, keenam advokasi publik, dan ketujuh tindakan yudisial. Poin pertama yaitu melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif. Poin kedua yaitu dukungan elektoral. Dukungan elektoral berfokus pada penyediaan sumber daya penting bagi para kandidat. Serikat pekerja dan beberapa kelompok kepentingan mendukung kandidat, menyediakan pekerja kampanye, staf kampanye mendapatkan suara, bersekutu dengan partai politik, berkontribusi pada kampanye, dan menandai iklan politik untuk dan melawan kandidat. Sebagian besar bisnis menahan diri dari kegiatan ini karena kekhawatiran bahwa beberapa pemangku kepentingan akan keberatan. Poin ketiga yaitu membangun koalisi. Pembangunan koalisi merupakan komponen penting dari banyak strategi non-pasar. Koalisi adalah cara utama untuk membentuk mayoritas dari kumpulan minoritas. Koalisi bisnis berdiri dari 3 jenis. Yang pertama, organisasi puncak, asosiasi perdagangan, dan koalisi ADHOC. Asosiasi puncak menekankan masalah yang memengaruhi lebih dari satu industri. Asosiasi perdagangan mewakili satu industri. Dan koalisi ADHOC cenderung menjadi isu yang spesifik. Poin berikutnya yaitu kampanye akar rumput dan konstituensi. Kampanye akar rumput seringkali merupakan komponen dari strategi representasi yang lebih luas dan seringkali bersifat taktis. Serikat pekerja, kelompok kepentingan masyarakat, kelompok lingkungan, National Rifle Association,
dan banyak kelompok kepentingan lainnya terlibat dalam aktivitas non-pasar akar rumput yang dimaksudkan untuk menunjukkan luas dan intensitas kepentingan anggotanya pada isu-isu. Poin selanjutnya yaitu kesaksian. Perusahaan bersaksi di depan badan pengatur, komite kongres, badan administratif dan pengendalian. Dalam pengaturan regulasi, kesaksian penting tidak hanya karena informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan regulasi, tetapi juga karena itu menciptakan catatan yang dapat menjadi dasar untuk peninjauan kembali. Poin selanjutnya yaitu advokasi publik. Pada beberapa isu, terutama yang bercirikan politik mayoritas, perusahaan menggunakan advokasi publik untuk berkomunikasi langsung dengan publik. Industri perawatan kesehatan mendemonstrasikan keefektifan komunikasi massa dengan iklan. Harry dan Louis meningkatkan kekhawatiran tentang rencana pemerintahan Clinton untuk merestrukturisasi industri perawatan kesehatan. Iklan tersebut membuat publik menentang rencana pemerintah, berkontribusi pada keruntuhannya. Yang terakhir yaitu tindakan yudisial. Tindakan yudisial tidak hanya berkaitan dengan kasus-kasus di mana perusahaan menemukan dirinya sebagai tergugat, tetapi juga kasus-kasus di mana perusahaan memulai tindakan hukum sebagai komponen dari strategi non-pasar. Tindakan yudisial diambil di pengadilan negara bagian dan federal yang diatur oleh undang-undang dan hukum umum. Tindakan peradilan juga dilakukan di arena kuasa yudisial, seperti yang dilakukan oleh badan pengatur dan administrasi yang diatur oleh hukum administrasi. Nah, sekian ringkasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.